Aku muak dengan semua kebohongan. Laporan ini jelas menyebutkan bahwa Antara saat ini sedang hamil. Gudan, aku kan sudah bilang padamu, kalau kau itu cuma seorang amatir. Aku sudah menaruh alat pelacak di dompetmu, sehingga aku bisa mengawasimu setiap saat. Dan kecurigaanku ternyata benar. Kau pergi ke rumah sakit untuk menemui dokter itu. Dan aku mulai melancarkan rencanaku di saat yang tepat. Saraswati, Gudan akan pergi ke klinik menemui dokter itu. Kau sudah tahu kan apa yang harus kau lakukan? Mengerti? Kami yang ada di sini dengan jelas melihat kau mendorong Antara dari tangga itu. Sekarang dengarkan aku baik-baik, Gudan. Sekarang, kalau terjadi sesuatu pada ahli waris keluargaku, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Aku sudah muak dengan segala tingkah laku. Sekarang tidak lagi. Tidak ada yang lebih penting dari anak Aksat dalam hidupku. Aku tidak peduli dengan pertengkaran atau kesepakatan kalian. Tapi kalau kau berani menyakiti ahli waris keluargaku, aku tidak akan pernah bisa memaafkan dirimu, Gudan. Bagiku kau sudah keterlaluan. Sor, tolong ambil kotak obat. Tunggu sebentar, semuanya akan baik-baik saja, Antara. Ada apa dengan Nyonya Antara? Dokter, tolong lihat. Dia berdarah. Tolong periksa dia. Dia dokter Ibu Antara. Ibu memanggilnya untuk periksa kesehatan. Dia dalam kondisi kritis. Kalau tidak memeriksanya dengan benar, apapun bisa terjadi. Oh, rumah sakit. Kisor, ambil mobilnya, cepat. Akan terlambat kalau dibawa ke rumah sakit. Mengingat kondisinya, setiap momen sangat berharga. Kita harus membawanya ke kamar dengan segera. Tuan Jindal harap tunggu di luar. Tapi dokter, kondisi Antara saat ini... Tuan Jindal, seandainya kau merawatnya sejak awal, dia tidak akan dalam kondisi begini. Harap tunggu di luar saja ya. Aku akan menanganinya. Kak Durga, dia kan tidak hamil. Bahaya apa yang dia bicarakan? Hanya kita yang menyadarinya, Laksmi. Eji tidak tahu. Karena menurutnya, Gudan berusaha membunuh anak yang ada dalam kandungan Ibu Antara. Kali ini kita akan sulit untuk menjelaskan yang sebenarnya pada Eji. Itu kesalahanku sehingga aku menyingkirkan kertas di mana kau menulis kesalahan. Aku menerimamu sebagai temanku di depan foto ibumu. Aku percaya padamu dan aku pikir kau tidak akan membuat kesalahan. Tapi aku salah. Karena kau tidak pernah bisa memperbaiki caramu. Kau tidak menghormati persahabatan dan cintaku.
dan mengkhianati kepercayaanku, Gudan. Hari ini kau telah membuat kesalahan terbesar dalam hidupmu. Tapi aku salah besar telah percaya padamu, Gudan. Jadi hari ini, aku akan menuliskan kesalahanku sebelum kau melakukannya. Aku membuat kesalahan dengan menutup kesalahanmu untuk menyelamatkanmu dari penghinaan. Aku membuat kesalahan dengan menyingkirkan kertas yang kau tulis kesalahanmu dari tempat ini. Mempercayaimu dan mempertimbangkan kau sebagai temanku juga merupakan kesalahanku, Gudan. Aku telah membuat kesalahan dengan menganggapmu sebagai bagian dari keluargaku. Aku gagal memahami bahwa kau rakus akan kekayaan. Itu adalah merupakan kesalahanku juga. Kau bisa melakukan apa saja untuk membalas dendam, Gudan. Itu adalah kesalahanku, bahwa aku tidak bisa melihat sisi karaktermu yang lainnya. Bukan hanya itu, jatuh cinta kepadamu juga merupakan sebuah kesalahan yang besar. Gadis itu yang tidak bisa melukai lalat sangat ingin mengambil 2 nyawa hari ini. Aku gagal melihat sisi jahatmu ini. Dan itu kesalahan terbesar dalam hidupku, Gudan. Aku muak dengan kegilaan, kebencian, dan amarahmu. Aku tidak tahan lagi, Gudan. Jika sampai bahaya menimpa Antara atau juga anaknya, aku tidak akan tinggal diam. Aku dihukum atas kesalahan yang telah kubuat, tapi aku akan pastikan kau dihukum atas apa yang telah kau lakukan hari ini, dan aku tidak akan memaafkan atas perbuatan yang telah kau lakukan itu, Gudan. Paman Eje, tolong dengarkan aku. Tolonglah coba untuk mengerti apa yang aku lakukan semua ini. Aku tidak peduli, tapi jika Antara atau anaknya terluka, aku akan melakukan sesuatu yang tidak pernah kau duga sebelumnya. Tidak, Paman Diam. Eje. Bagaimana bisa? Apa kau dengar itu, Ibu? Paman Eje mengira dia telah melakukan kesalahan dengan menyingkirkan dokumen yang kutulis. Apa Ibu tahu? Aku senang bahwa meskipun dunia menyebutku ratu kesalahan, suamiku tidak berpikir demikian, Bu. Tapi sekarang, aku salah besar. Aku pikir dia mempercayaiku. Dan aku telah berpikir bahwa selama ini dia memang mencintaiku. Tapi hari ini dia berkata bahwa mempercayai dan mencintaiku adalah sebuah kesalahan besar, Bu. Aku telah membuat kesalahan besar, sebuah kesalahan besar. Ibu, aku kehilangan keluargaku, suamiku, dan segalanya. Dan semua itu karena Antara. Aku telah kehilangan semuanya. Antara berkomplot melawanku, Bu. Dan aku kehilangan harta bendaku yang paling berharga, yaitu suamiku dan keluarga. Aku mencoba yang terbaik. Aku sudah mencobanya, tapi aku gagal, Bu. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Aku sudah kehilangan semuanya. Kau ini terluka parah, tapi kau malah tersenyum.
Apakah ini tidak sakit? Dokter, rasa sakit ini tidak ada apa-apanya. Kehamilanku adalah kebahagiaan bagiku. Apa yang kau mau dariku? Kau boleh pergi dan beritahu keluargaku kabar yang tidak ingin mereka dengar. Kabar yang terburuk. Dokter, bagaimana Antara? Boleh aku bertemu dengannya? Bagaimana keadaan Antara? Apa yang terjadi? Tolong katakan, dokter. Aku minta maaf, Tuan Jinda. Anak itu tidak bisa bertahan karena luka dalam kandungan. Apa maksudmu tidak bisa bertahan? Apakah itu artinya anakku mati sebelum dia dilahirkan? Apa benar begitu? Aku sangat menyesal, Nyonya Antara. Apa sekarang kau puas, Gudan? Kau berhasil balas dendam padaku. Apa kau senang? Kau memang sengaja ingin membunuh anakku. Sebaiknya kau bunuh saja aku, Gudan. Bunuh saja aku. Hidup ini tidak ada artinya lagi, Gudan. Supaya kau puas. Apa salah anakku padamu, Gudan? Tenang, Antara. Apa salah anakku? Aku membunuh anakmu. Apa hal itu yang kau pikirkan? Apa kau ingin bilang kalau aku ini tidak hamil? Benar begitu? Itu yang kau katakan pada semua orang. Apa sekarang kau senang? Anakku adalah sumber kebahagiaanku. Tapi kau sekarang menghancurkan harapanku. Aksat, sekarang anakku sudah mati. Aku sudah kehilangan harapan untuk hidup, Aksat. Sudah, Antara. Tenang. Gudan telah bertindak di luar batas sekarang. Tapi sekarang aku tidak akan biarkan bahaya datang padaku. Dan aku akan mengakhiri permainan ini hari ini, Gudan. Sudah kubilang aku tidak akan memaafkanmu, Gudan. Jika Antara atau anaknya terluka. Ini yang kau inginkan, bukan? Inilah alasan kenapa kau berada di rumah ini. Ini, hari ini aku mentransfer semua sahamku padamu. Rumah dan kekayaan ini milikmu sekarang, Gudan. Demi Tuhan, berhentilah merepotkan Antara. Antara dan aku akan meninggalkan rumah ini hari ini dan kau akan menjauh dari kehidupan Antara, Gudan. Kau bisa tinggal di rumah mewah ini sekarang ini, Gudan. Aku akan segera membawa Antara dari rumah ini. Bagaimanapun, aku tidak bisa hidup di bawah atap yang sama dengan pembunuh anak-anakku. Mulai sekarang, hanya uang yang akan kau miliki, Gudan. Uang bisa membelikanmu segalanya. Kau bisa membeli apapun yang kau inginkan, Gudan. Tapi sayangnya,
Uang tidak dapat membeli hubungan. Permainan ini mengalami perubahan yang tidak terduga. Aku mendukung Ibu Antara untuk mendapatkan uang, tapi sekarang sebagian kekayaannya sudah milik Gudan. Aksat, aku ikut denganmu. Aku sudah kehilangan kepercayaan pada keluarga ini, termasuk pada Gudan. Dan aku tidak bisa tinggal dengan keluarga ini lagi. Aku sudah tidak percaya pada semuanya. Ayo kita pergi, Aksat. Ayo, Antara. Nenek, tolong jangan katakan itu. Kau tidak bisa meninggalkan rumah ini, Nek. Paman Eje, tolong cobalah untuk mengerti. Aku mengatakan yang sebenarnya. Kisah cinta kita baru saja dimulai. Tapi hari ini kau sangat membenciku, sehingga kau ingin pergi dariku. Aksat, aku mengerti bagaimana perasaanmu saat ini. Aku tahu kau sedang gundah, sementara aku tidak bisa berbuat apa-apa. Untuk pertama kalinya aku menampar Gudan. Ibu, cinta hanya membawa rasa sakit. Siksaan yang kita alami adalah hasil dari cinta yang kita miliki untuk Gudan. Betapa aku berharap bisa membenci Gudan. Semua ini tidak akan terjadi. Segalanya akan mudah, Ibu. Tapi ini tentang waktu. Aku sudah selesai mengikuti kata hatiku. Aku harus lebih praktis sekarang ini. Mempercayaimu dan menganggapmu sebagai temanku adalah sebuah kesalahan. Antara dan aku akan meninggalkan rumah ini hari ini. Kau bisa tinggal di rumah mewah ini, Gudan. Aku telah kehilangan kepercayaan pada keluarga ini, termasuk pada Gudan. Dengan tepat dikatakan bahwa nasib kita ada di tangan Tuhan. Kau telah melakukan hal-hal yang di luar dugaan untuk memperoleh rumah ini, properti dan juga semua kekayaan di sini, Antara. Kau membuktikan aku seorang pembunuh di depan keluarga. Kau menuduhku membunuh bayi yang sebenarnya tidak pernah ada dalam kandunganmu. Kau paksa nenek untuk mengangkat tangannya pertama kali padaku. Dan juga suamiku jadi tidak percaya padaku. Kau telah melakukan itu semua. Tapi apa yang kau dapatkan? Ini. Kau berjuang mati-matian untuk dokumen ini? Ini semua penting bagimu, tapi mereka masih bersamaku. Mereka ada di tanganku. Sebelumnya aku hanya memiliki 51% kekayaan. Tapi sekarang semua kekayaan adalah menjadi milikku. Sudah aku beritahu padamu bahwa aku tidak akan membiarkanmu mendapatkan apa-apa. Aku memiliki semua kekayaan dan harta benda yang ada di sini. Semuanya akan aman bersamaku. Kau tidak akan dapat 1 sen pun. Gudan, aku harus mengatakan yang sebenarnya bahwa kau harus tahu siapa yang menang dan siapa yang kalah. Aku sangat terkesan. Apakah sekarang kehamilanku menjadi sesuatu yang penting lagi? Aku sudah membuktikan bahwa kau seorang pembunuh di depan semua orang. Dan tentang suamimu Aksat Jindal, kau punya keyakinan yang besar padanya.
Tapi sekarang dia sudah meninggalkanmu. Dan ibunya yang selama ini sangat kau hormati, sekarang sudah menentangmu juga. Mungkin sekarang mereka sedang mengemasi barang-barang mereka. Sekarang, yang kau punya hanya kekayaan. Selain itu kau tidak punya apa-apa. Sekarang kau sendirian, Gudan. Sebaiknya sekarang kau menyerah saja. Kau yakin sekali untuk menang, Antara. Tapi semua ini tidak akan bertahan lama. Duniamu penuh dengan kebohongan. Segala sesuatu yang kau peroleh dengan kebohonganmu tidak akan bertahan selamanya. Untuk menyembunyikan kebohongan, kau telah mengatakan beberapa kebohongan lainnya. Tapi kebenaran pasti akan terungkap suatu hari nanti bagaimanapun caranya. Dan tolong dengar baik-baik, Antara. Ketika kebenaranmu terungkap, maka suamiku, Tuan Jindal, dan seluruh anggota keluarga akan kembali padaku. Dengar, kalau memang itu maumu, lakukan saja. Aku sama sekali tidak tertarik dengan hubungan yang tidak berarti ini. Mungkin Aksat sudah salah dengan memberikan semua kekayaannya atas namamu. Kalau begitu, aku juga bisa melakukan hal yang sama untuk merebut kekayaan Aksat. Apapun yang terjadi, akan kurebut kekayaan itu. Aku akan berbohong sebanyak yang aku mau. Aku benar-benar tidak peduli sama sekali. Yang perlu kau mengerti, untuk selamanya kau pasti akan kalah. Dan aku yang akan memenangkan permainan ini. Jangan putus asa, Ibu Mertua. Kau tidak akan bisa menjadi lemah. Aku tahu sekali. Kau benar-benar kesal padaku atas semua perbuatanku dan tidak satupun kata penghiburanku yang akan membuat perbedaan. Tapi kau tidak boleh menyerah. Antara memainkan permainan jahat dengan keluarga kita. Dan kau harus memberinya jawaban yang tepat. Hanya kaulah yang bisa menyelamatkan EJ dari jebakan Ibu Antara. Tidak ada orang lain yang bisa melakukan ini. Aku tidak tahu bagaimana caranya. Tapi tolong hentikan EJ dan Nenek untuk meninggalkan rumah ini. Keluarga ini, rumah ini ada. Itu karena EJ dan Nenek. Jika EJ dan Nenek keluar dari rumah ini, maka aku khawatir Ibu Antara tidak akan membiarkan mereka kembali ke rumah ini lagi. Dia bisa melakukan apa saja untuk mencapai tujuannya. Jika EJ dan Nenek tinggal di rumah ini, mereka pasti akan aman. Karena kau di sini untuk menyelamatkan mereka dari kejahatan Ibu Antara. Siapa yang akan menjaga mereka jika pergi ke tempat lain? Aku memohon padamu, mengabulkan permintaanku ini. Tolonglah hentikan EJ dan Nenek. Aksat, ayo kita pergi. Aku tidak bisa tinggal di rumah ini lebih lama lagi.
Ayah. Ayah tidak percaya bahwa kau putri ayah. Ayah tidak percaya bahwa ayah bangga padamu. Kau memutuskan hubungan dengan keluargamu hanya demi mertuamu. Tapi hari ini kau membunuh bayi yang belum lahir di keluarga ini. Gudan, kau telah kehilangan mertuamu karena tindakanmu sendiri. Setelah apa yang kau lakukan hari ini, ayah malu menghadapi siapapun. Ayah sudah kehilangan muka karena dirimu. Ayah bahkan tidak ingin memanggilmu putri ayah. Aksat, aku menyesal atas perbuatanku hari itu. Tolong maafkan aku, itu salahku. Seharusnya aku tahu kalau putriku sudah melakukan suatu kesalahan. Mungkin aku tidak membesarkannya dengan benar. Itu sebabnya kau harus menderita. Ada saat ketika putriku memutuskan hubungan denganku demi kau. Tapi hari ini, aku memutuskan hubungan dengan putriku demi kau. Aksat, aku memintamu untuk tinggal di rumahku. Aku tidak ingin kau menderita akibat ulah Gudan. Kau memanggilku ayah. Jadi tolong izinkan aku memenuhi tugasku terhadap menantuku. Biarkan aku menebus kesalahan yang telah dibuat oleh putriku. Aku mohon, Aksat, ikutlah denganku. Tidak, ayah. Bagaimana aku bisa tinggal? Kenapa tidak? Aku lebih tua darimu dan aku memintamu. Jika kau benar-benar menganggapku mirip dengan ayahmu, maka dengarkan aku. Ikutlah denganku. Aku memaksamu. Sampai hari ini aku pikir Aksat yang salah. Aku pikir dia tidak adil padamu. Aku pikir dia mengkhianati dan menyakitimu. Tapi tidak ada yang seburuk kesalahan yang kau buat hari ini. Kau adalah orang yang salah. Kau telah menganiaya keluarga ini, termasuk Antara. Antara, aku seorang ayah dan aku memahami rasa sakitmu. Aku tidak bisa menghilangkan kesedihan yang kau rasakan. Tapi yang bisa aku lakukan adalah meminta maaf. Tolong maafkan aku jika kau bisa. Sebagai seorang ayah, aku ingin berada di sana untukmu dalam situasi sulit ini. Aku meminta agar kau dan Aksat tinggal di rumahku. Nyonya Jindal, aku mohon kepadamu. Beri aku kesempatan untuk melakukan sesuatu. Ikutlah ke rumahku. Wah, ini kejutan. Pertama, kau kehilangan dukungan dari mertuamu dan sekarang ayahmu sendiri sudah menyerah padamu. Sangat menyedihkan. Jangan, Laksmi. Saat ini, kita harus meninggalkan ibu mertua sendirian.
Aku pastikan kau akan selalu bersamaku, Paman Eje. Selama-lamanya. Itulah sebabnya tanpa ada yang tahu. Aku telah melakukan sesuatu yang akan memastikan keselamatanmu. Apa yang terjadi, Gudan? Ada apa, sayang? Ayah. Gudan, jangan menangis, nak. Semua yang ayah katakan tempo hari hanya karena ayah kesal. Ayah tidak pernah meninggalkan putri ayah. Kenapa kau menangis? Ceritakan pada ayah. Ayah, aku butuh bantuan. Kau butuh bantuan? Aku ingin ayah membiarkan Paman Eje dan ibu tinggal bersama ayah di rumah ini. Aku mohon. Ya, tentu saja, nak. Tentu. Ini rumahmu, sayang. Ini akan selalu menjadi rumahmu meskipun kau sudah menikah. Ayah akan melakukan apa yang kau katakan. Tapi bagaimana kalau Antara tahu? Tidak, Ayah. Dia tidak akan tahu. Semua anggota keluarga, termasuk Antara, menganggap ada hal yang tidak baik di antara kita. Tidak ada yang akan curiga. Ayah, aku tahu. Ini adalah tempat teraman untuk Paman Eje dan juga nenek. Tidak ada yang lainnya. Antara tidak akan bisa melukai mereka dengan cara apapun. Ayah, tolong pulang, bawalah Paman Eje dan juga nenek ke sini. Kau hanya perlu mengatakan beberapa hal yang menyakitkan padaku di depan semua orang. Sehingga tidak ada yang meragukan kita, Ayah. Tidak, sayang, tidak. Ayah tidak bisa melakukan itu. Ayah, aku hanya memintamu untuk berakting, Ayah. Ayah harus melakukan itu agar tidak ada yang mencurigai kita. Kau adalah ayahnya Gudan. Kau bisa melakukannya dengan mudah. Tolong, Ayah. Ayah bisa melawan dunia untukmu. Ayah akan melakukan. Aku tidak percaya Durga sampai memberikanku ide ini. Bagaimana cara menghentikannya? Kau sangat mengenal Paman Eje. Begitu dia membuat keputusan, maka dia berpegang teguh pada itu. Bagaimana aku akan menghentikannya? Aku tidak bisa apa-apa. Aku tidak bisa melakukan ini. Gudan, kau bisa melakukan apa saja. Bukankah itu yang selalu dikatakan Eje? Percayalah pada dirimu sendiri dan tolong pikirkan cara untuk menghentikannya. Baiklah. Meskipun kau tidak bisa menghentikannya, setidaknya kau bisa memastikan kalau dia tinggal dengan orang-orang yang bisa kau percayai, bukan? Tolong pikirkan itu. Ada tempat. Rumah ayahku. Gudan? Ayah. Kau tidak bisa membayangkan rasa sakit yang aku rasakan setelah mengatakan hal jahat itu. Tidak masalah. Kau sangat berharga, sayang. Bahkan dalam keadaan sulit ini, kau memastikan kesejahteraan setiap orang. Kau luar biasa, Gudan. Ayah sangat berharap kalau mertuamu bisa melihat kebaikanmu. Gudan, yang membuat ayah kesal adalah Aksat. Tidak bisa memahamimu sampai saat ini. Ayah, kau tidak tahu apa yang Antara bisa lakukan untuk mencapai motif egoisnya itu, Ayah. Dia bisa melakukan apa saja. Paman Eje tidak akan mengerti itu. Kebohongan Antara telah membutakannya dari semua kebenaran, Ayah. Akan sangat sulit untuk berunding dengannya. Aku tidak tahu harus bagaimana. Aku benar-benar bingung. Gudan, lihat ayah, sayang. Berhentilah menangis. Jangan menangis, nak. Kebenaran tidak akan lama disembunyikan. Ayah tahu kau akan memenangkan pertarungan ini. Kau akan berhasil menjaga keluarga dan hubunganmu tetap aman. Putriku bisa melakukan apapun yang dia mau. Gudan, kau akan selalu mendapat restu dari ayah dan juga ibu. Bu, aku berjanji. Aku akan memperbaiki semua kesalahanku. Aku akan membebaskan suamiku dan ibu mertuaku dari cengkeraman Antara, Bu. Aku tidak akan pernah menyerah.
Gudan pasti bisa melakukan itu. Itu karena ayah dan juga ibu, kalian bersamaku. Ini Durga. Ini... kenapa kau memberiku uang? Kau telah membantuku, kan? Kau yang menyarankan agar aku mengirim Paman Eji dan juga nenek ke rumah ayahku. Anggap saja sebagai pembayaranmu. Durga, aku tidak ingin kau memberitahuku bahwa suami dan juga ibu mertuaku aman karena bantuan yang kau lakukan itu pada aku. Aku telah membalas budimu dengan uang ini, kan? Tunggu dulu. Aku tidak menginginkan uang ini. Aku hanya ingin kau menerimaku sebagai menantumu. Itu akan jadi pertobatanku yang benar. Seiring berjalannya waktu, aku sudah mengalami perubahan. Percayalah padaku, Gudan. Durga, jangan harap aku mempercayaimu. Aku takut dengan kata-katamu. Kau bukanlah satu-satunya yang berubah seiring waktu. Tapi waktu juga telah mengubah diriku. Aku tidak akan pernah menerimamu sebagai menantuku dengan cara apapun, Durga. Aku juga tidak akan meminta bantuanmu cuma-cuma. Jadi akhiri saja dramamu dan terima saja uangnya. Kita impas sekarang, kan? Selama ini yang kulakukan adalah untuk mendapatkan uang dan juga kekayaan agar aku bahagia. Tapi hari ini, ketika dengan mudah aku bisa mendapatkan uang dan semua kekayaan itu, semua hal itu tidak berarti bagiku. Aku sangat berharap aku tahu semua niat Ibu Antara. Agar kami tidak menderita lagi. Sekarang aku mengerti kenapa Gudan begitu menjadi serakah. Dia meninggalkan rumahnya yang kecil untuk bisa tinggal di rumah keluarga Jindal. Dan sekarang dia kaya raya. Pantas saja kalau dia menjadi serakah. Aku benar-benar minta maaf. Aku tidak bermaksud menjelek-jelekan putri Anda sendiri. Bahkan kami pun malu dengan perilaku Gudan. Kami sangat kesal karena kau kembali ke dalam kehidupan Aksat. Tetapi apa yang dilakukan Gudan tidak bisa diabaikan ataupun dimaafkan. Nona Antara, dalam kondisi seperti ini kau tetap harus menjaga kesehatan. Ini makanlah supnya. Ini akan memberimu energi. Revati, apa kau sudah menyiapkan kamarnya? Iya ayah, aku akan Tidak usah menyiapkannya. repot-repot. Aku dan Aksat bisa tinggal di mana saja. Ibu bisa tidur di aula, ya? Antara, masalahnya rumah kami tidak seluas itu. Jadi aku berpikir kau bisa tidur di kamar Kausalya atau kamarku. Nyonya Jindal dapat berbagi kamar dengan Revati dan Kausalya. Aksat dan aku akan tidur di aula. Aksat, kau tidak apa-apa kan? Ayah tidak peduli seberapa kecil rumahnya. Tapi kau memiliki hati layaknya emas. Kau telah memberi kami atap di atas kepala kami. Kau murah hati. Terima kasih. Kalian santai saja dulu. Aku akan menyiapkan kasur kami di aula. Terima kasih. Ada apa Saraswati menelponku? Maaf, aku mendapat telepon dari dokter. Biar aku jawab dulu ya.
Tolong bawa Nyonya Jindal ke kamarmu. Baiklah, Nyonya Jindal, silakan ikut dengan kami. Ayo. Halo, ada apa? Kenapa kau menelponku? Aku ingin memberitahu ibu berita penting. Karena aku yakin berita ini akan membuat ibu terkejut.